Selamat malam, yang terhormat Ibu Suparti, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman sejawat yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan kesehatannya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan debat Bahasa Indonesia pada hari ini. Topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai Dewan ini percaya bahwa broken home merupakan faktor utama penyebab turunnya prestasi dan salah pergaulan. Saya, Deborah Eka Asih, selaku moderator, akan mengaturnya jalan debat pada hari ini. Peserta debat akan dibagi menjadi dua, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Ibu dosen, teman-teman, serta peserta debat yang berbahagia, maka acara debat bahasa Indonesia antara tim afirmasi dan tim oposisi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya persilahkan kepada masing-masing tim mulai menyampaikan argumentasinya dengan waktu untuk setiap pembicara, yaitu 5 menit. Untuk waktu terhitung sejak Anda berbicara. Kepada pembicara tim satu afirmasi, saya persilahkan menyampaikan argumennya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yunifayo Marisinaga sebagai pembicara pertama menyatakan kami dari tim pemerintah mendukung penuh mosi yang menyatakan bahwa broken home merupakan faktor utama penyebab turunnya prestasi dari dan salah pergaulan. Broken home adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis seperti perceraian, konflik berkepanjangan, atau ketiadaan salah satu orang tua. Turunnya prestasi mengacu pada penurunan performa akademik atau non-akademik seseorang. Salah pergaulan merujuk pada keterlibatan individu dalam perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, atau perilaku kriminal. Kami akan menunjukkan bagaimana faktor broken home menjadi penyebab utama. Yang pertama yaitu dampak psikologis anak akibat konflik keluarga, yang kedua kurangnya pengawasan dan perhatian, yang ketiga data yang menunjukkan korelasi kuat antara broken home, penurunan prestasi, dan salah pergaulan. Saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan dasar argumen dan konteks masalah. Pembicara kedua akan memaparkan data dan studi kasus, sedangkan pembicara ketiga akan membantah argumen dan oposisi dan memperkuat posisi kami. Argumen yang pertama, dampak psikologis anak yaitu anak yang berasal dari keluarga broken home seringkali mengalami tekanan emosional seperti stres, cemas, atau depresi. Gangguan emosional ini memengaruhi kemampuan mereka untuk berkonsentrasi dalam belajar, sehingga prestasi akademik mereka menurun. Selain itu, anak-anak ini sering mencari pelarian untuk mengatasi masalah emosional mereka, seperti mencari teman sebaya yang tidak selalu memberikan pengaruh positif. Hal ini mempermudah mereka terjerumus ke dalam salah pergaulan. Baik, kepada pembicara satu, tim oposisi, saya persilahkan menyampaikan argumennya. Waktu terhitung sejak Anda berbicara. Ibu Sri Mulyani Indrawari pernah berkata, kekecewaan itu harus dilakukan dengan bekerja lebih baik lagi dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Stefani Ulitampulan sebagai pembicara pertama menyatakan, kami dari tim kontra tidak menyetujui mosi debat kali ini, yakni Dewan ini percaya bahwa broken home merupakan faktor utama penyebab turunnya prestasi dan salah pergaulan bagi seorang anak. Sebelum saya menguraikan lebih dalam mengapa tim kami tidak menyetujui mosi ini, terlebih dahulu saya akan menyanggah pendapat yang disampaikan oleh pembicara satu dari tim afirmasi, yaitu banyak orang yang berpikir bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga tidak utuh akan menjadi pribadi nakal, suka menyendiri, dan tidak bisa sukses seperti yang lainnya. Semua itu tidaklah benar, karena justru anak-anak broken home merupakan anak-anak yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki anak normal lainnya. Misalnya,
Karena semua kejadian yang dialami semenjak kecil, tidak sedikit dari mereka yang menjadi dewasa sebelum waktunya. Ketidakhadiran salah satu orang tua atau bahkan kedua orang tuanya membuat mereka sangat mandiri. Mereka juga memiliki mental yang tangguh karena biasanya mereka sudah biasa menerima hinaan, candaan, cacian semenjak mereka kecil. Karena hal itu, anak-anak broken home biasanya memiliki motivasi sendiri untuk hidup lebih baik dan menunjukkan dirinya kepada orang-orang bahwa mereka bisa sukses seperti lainnya. Dewan juri dan peserta debat yang berbahagia. Ada 3 buah argumen yang akan kami kemukakan yang menjadi dasar atau alasan mengapa kami tidak menyetujui mosi debat kali ini. 3 buah argumen dari tim kami ini merupakan hasil penelusuran kami dalam menggali data atau informasi terkait anggapan miring dari masyarakat tentang broken home yang menjadi faktor utama penyebab turunnya prestasi dan salah pergaulan bagi seorang anak. Melalui pemaparan ini, kami ingin mematahkan mosi debat kali ini yang menganggap broken home merupakan faktor utama penyebab turunnya prestasi dan salah pergaulan bagi seorang anak. Saya mulai menyajikan sebuah contoh dari keberhasilan seorang anak yang orang tuanya bercerai, namun ia tidak larut dalam kesedihan. Dia termasuk anak yang pandai, dia pernah memenangkan lomba debat bahasa Inggris, dan itu termasuk prestasi yang membanggakan walaupun latar belakang dari anak ini adalah korban broken home. Jadi tidak semua anak broken home tidak bisa memiliki prestasi. Berdasarkan kejadian di atas, kami berpendapat bahwa keberhasilan yang dicapai oleh seorang anak yang berasal dari keluarga broken home dapat terjadi karena ia memiliki obsesi diri dan kemauan dalam prestasi, tujuan, hidup, dan cita-cita yang dimilikinya. Kami juga berpendapat bahwa menjadi anak dari keluarga broken home dapat dipandang dari sisi yang lebih positif. Ada hikmah yang dapat diambil sebagai motivasi bagi korban broken home untuk menjadi individu yang lebih positif. Sikap mandiri yang tercipta karena tuntutan beradaptasi dalam kehidupan ataupun keadaan yang harus dijalani tanpa perhatian orang tua. Sikap kedewasaan biasanya muncul pada diri korban broken home karena terbiasa menghadapi masalah sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Untuk memperkuat pendapat kami ini, saya berikan contoh, yaitu si AR. Anak remaja merupakan salah satu mahasiswa di universitas yang ada di Gorontalo, yaitu UNG, Universitas Negeri Gorontalo. AR merasa tidak sanggup lagi menjalankan hari-harinya, akan tetapi berkat dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang diberikan oleh lingkungannya, serta dengan bertambahnya usia, ia mulai menyadari sikapnya yang mulai berubah, menjalani hari-hari tidak konsisten, tidak memiliki semangat hidup. AR tetap melaksanakan sekolahnya seperti biasa dengan semangat yang luar biasa, yaitu meraih prestasi, bahkan broken home yang dialaminya menjadikan ambisi dan motivasi bahwa AR harus sukses dan membuktikan pada orang lain bahwa dirinya mampu melewatinya walaupun tanpa kasih sayang orang tua yang tidak lengkap. Mengapa kami katakan anak korban broken home juga dapat berprestasi karena mereka memiliki kemauan dalam dirinya untuk meraih cita-cita. Kemudian, walaupun ia tidak mendapatkan peran dari orang tua, masih ada orang-orang di sekitarnya yang dapat memberikan motivasi dan perhatian. Contohnya, saudara, teman, maupun guru di sekolah. Dewan juri dan peserta debat yang berbahagia, apa saja yang telah saya ungkapkan memperkuat alasan kami. Katlah di setelah wait. Dewan juri dan peserta debat yang berbahagia, apa saja yang telah saya ungkapkan memperkuat alasan kami mengapa kami tidak menyetujui mosi debat kali ini. Argumen serta data yang kami sajikan sekiranya dapat mematahkan penilaian sebagian orang yang menganggap bahwa broken home merupakan faktor utama penyebab turunnya prestasi dan salah pergaulan bagi anak. Adapun masukan dari kami kepada anak-anak yang berada di dalam keadaan broken home, hendaknya selalu berusaha untuk tegar dan terus melangkah agar dapat mencapai prestasi yang bisa mengubah kehidupannya di kemudian hari, serta menyadari bahwa masih banyak orang di sekitar yang dapat memberikan kasih sayang. Regulasi yang kami tawarkan ialah UU Pasal 28C Ayat 1, bahwa setiap orang yang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Demikian pemaparan saya, kami tidak mendukung mosi ini kalau bukan tanpa alasan. Kami tidak sejalan dengan mosi karena didasari atas pemikiran
dengan realita yang ada. Dua argumen tim kami nanti akan dipaparkan oleh rekan saya, pembicara kedua. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada pembicara dua dari tim afirmasi, dipersilahkan menyampaikan argumennya. Waktu terhitung sejak ada berbicara. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Avitasari sebagai pembicara kedua. Saya akan melanjutkan argumen dengan mendukungnya melalui data dan studi kasus. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Dalam keluarga yang harmonis, orang tua biasanya terlibat aktif dalam mengawasi kegiatan dan perkembangan anak. Sebaliknya, dalam keluarga broken home, pengawasan sering berkurang karena orang tua sibuk dengan konflik atau masalah pribadi mereka. Seperti pada studi kasus dan data penelitian dari Universitas Indonesia pada tahun 2020, sebanyak 68% anak yang berasal dari keluarga broken home memiliki nilai akademik lebih rendah dibandingkan anak dari keluarga harmonis. Laporan dari BNN atau Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa 72% remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba berasal dari keluarga dengan masalah serius, termasuk broken home. Kisah nyata seorang siswa SMA di Bandung yang terpaksa putus sekolah setelah kedua orang tuanya bercerai karena ia kehilangan motivasi belajar dan akhirnya terlibat dalam geng motor. Sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Kepada pembicara dua, tim oposisi dipersilahkan menyampaikan argumennya. Waktu terhitung sejak Anda berbicara. Sebagian masa depan kamu tergantung pada dengan siapa kamu bergaul. Stephen Covey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Afifah Alisha, sebagai pembicara kedua dari tim oposisi, akan melanjutkan argumen tim kami, mengapa kami tidak mendukung mosi debat kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa broken home merupakan faktor utama penyebab turunnya prestasi dan salah pergaulan bagi seorang anak. Baiklah, sebelum saya menguraikan argumen kami yang kedua dan ketiga, maka saya akan menyanggah terlebih dahulu apa yang telah diungkapkan oleh pembicara kedua dari tim afirmasi, yaitu Anda mengatakan bahwasannya kebanyakan siswa ataupun mahasiswa yang berasal dari keluarga broken home ini mengalami gangguan emosional, bahkan beberapa di antaranya terjerat dalam pergaulan bebas. Namun, hal ini tidak dapat kita samaratakan, karena kebanyakan hal tersebut terjadi akibat kurangnya iman ataupun kurangnya pondasi yang kuat dari anak tersebut. Sehingga kita harus bercermin lagi bahwasannya masih banyak sekali anak-anak yang berlatar belakang broken home tetapi dapat mencetak banyak sekali prestasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan argumen tim kami. Seperti yang diuraikan oleh pembicara pertama tim kami, bahwa anak korban broken home juga dapat berprestasi karena mereka memiliki kemampuan dalam dirinya. Kemauan itu kemudian tidak mendapatkan peran dari orang tua, menjadikan mereka motivasi agar mereka dapat mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitar, contohnya seperti saudara, teman, maupun guru di sekolah. Kali ini kami akan membahas mengenai kenyataan yang ada bahwa tidak semua anak broken home ini memiliki sikap yang buruk. Karena pada kenyataannya masih banyak sekali anak broken home yang dapat menahan diri agar selalu berada dalam pergaulan yang sehat dan juga dapat meraih kesuksesan. Baiklah, pilar argumen kami yang kedua yaitu menurut pendapat kami, tidak semua anak broken home memiliki kepribadian yang tidak karuan. Itu tergantung dari dirinya sendiri dan mau apa tidaknya menahan dirinya agar dirinya tidak terjerumus ke dalam dunia kelam. Banyak sekali ekspresikan potensi diri, hal itu juga bisa mengurangi rasa kesepian dengan cara selektif memilih teman karena lingkungan adalah faktor yang sangat kuat dalam pergaulan kita sehari-hari. Argumen kami ini bukan sembarang argumen, tentu selaras dengan pernyataan dari Ray C. Tain, mahasiswa sarjana 1, mahasiswa strata 1, keperawatan Universitas Sumatera Utara atau USU, yang menyatakan bahwa beliau sempat down dan tidak mau cerita kepada siapa-siapa karena latar belakangnya ini broken home. Malu dengan keadaan orang tuanya, tetapi kemudian saya sadar dengan kondisi orang tua saya seperti itu, saya harus sukses. Jangan sampai anak broken home hanya dilihat dengan tidak ada nilai positif.
Saya ingin memutarbalikkan anggapan tersebut. Tutur Reisi kepada Okezon dalam acara Gladi Resik Silaturahmi Nasional Bidik Misi 2014 di Hotel Bidakara Pancoran Jakarta Selatan, Rabu 26 Februari 2014 malam. Dikutip dari news.okezo.com. Dewan juri dan peserta debat yang berbahagia. Apa saja yang telah saya ungkapkan tadi memperkuat alasan kami mengapa kami sangat tidak menyetujui mosi debat kita pada kali ini. Argumen serta fakta yang kami sajikan sekiranya dapat mematahkan penilaian sebagian orang mengenai bahwa anak broken home ini selalu dianggap sebagai nilai negatif ataupun selalu memiliki prestasi yang menurun. Argumen ketiga, pendapat kami lagi. Apabila seseorang mendekatkan diri pada Tuhan, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, ketika kita memiliki fondasi iman yang kuat dan dapat menahan diri, maka dengan begitu kita bisa memiliki landasan agama sehingga kita tidak akan terjerumus pada hal-hal negatif. Untuk memperkuat argumen kami ini, saya sajikan kembali fakta bahwa anak broken home juga bisa sukses. Siapa sangka Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, ternyata merupakan salah satu korban anak broken home. Beliau bertekad untuk mengubah hidupnya sambil berkata, di persimpangan itu saya bersumpah harus keluar dari situasi broken home dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Katanya, terbukti dengan beliau menjadi Presiden RI selama 2 periode, dikutip dari Brilio.net. Sebagai tim yang menolak mosi ini, kami sangat mendukung bahwa setiap anak, baik yang menjadi korban dari broken home maupun tidak, memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dan mencapai pintu kesuksesan. Kemudian, anak yang menjadi korban broken home tidak selamanya terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Demikian pemaparan dari saya, kami tidak mendukung mosi ini kalau bukan tanpa alasan. Kami tidak sejalan dengan mosi ini karena didasari atas pemikiran dengan realita yang ada. Bahwa sebenarnya broken home bukan merupakan faktor utama penyebab turunnya prestasi dan degradasi moral. Salah pergaulan bagi seorang anak ternyata itu hanya pernyataan yang bersifat meragukan saja dan tidak dapat kita buktikan. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada pembicara tiga. Baik, kepada pembicara tiga dari tim afirmasi, saya persilahkan untuk menyampaikan argumentasinya. Untuk waktu terhitung sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk argumentasi dari pembicara 2 dari tim oposisi. Sebagai pembicara 3 di sini, sebelumnya saya, Andini Prasetyaningrum, ingin membantah argumen pihak oposisi dan memperkuat posisi tim pemerintah. Jika oposisi menyatakan bahwa faktor lain seperti lingkungan, sekolah, atau media sosial lebih dominan, kami tegaskan bahwa faktor-faktor tersebut hanyalah katalis saja. Masalah utama tetap berasal dari broken home yang membuat anak rentan terhadap pengaruh buruk. Jika memang menyebut bahwa tidak semua anak dari keluarga broken home mengalami masalah, itu kami setuju. Namun, dalam konteks mosi ini perlu digarisbawahi bahwa mayoritas kasus dan data yang dibahas itu bukan pengecualian. Untuk memperkuat pembantahan ini, yang sebelumnya disebutkan studi kasus dari saudari Desi Avitasari, itu menurut penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2020, 68% anak yang berasal dari keluarga broken home memiliki nilai akademik lebih rendah dibandingkan anak yang dari keluarga harmonis. Begitu juga dengan laporan dari BNN yang menunjukkan 72% remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba berasal dari keluarga dengan masalah serius, termasuk broken home. Yang bisa dilihat dari kisah nyata siswa SMA yang telah disebutkan tadi, yang berasal dari Bandung itu terpaksa putus sekolah setelah kedua orang tuanya bercerai. Selain itu, anak-anak juga sering mencari pelarian untuk mengatasi masalah emosional mereka, seperti mencari teman sebaya yang tidak memberikan pengaruh positif. Hal ini mempermudah mereka terjerumus ke dalam salah pergaulan. Mungkin itu saja pembantah argumen dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik,
Kepada pembicara tiga dari tim oposisi, dipersilakan menyampaikan argumennya. Waktu terhitung sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Fajrin Adibayu sebagai pembicara ketiga ingin menyatakan kembali bahwa kami tidak menyetujui mosi debat kita kali ini dengan batasan, yaitu broken home merupakan faktor utama penyebab turunnya prestasi dan salah pergaulan bagi seorang anak, khususnya yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian dan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Pada kesempatan ini, saya akan merangkum semua argumen serta data yang telah dipaparkan oleh kedua rekan saya. Akan tetapi, terlebih dahulu saya akan menyanggah uraian yang disampaikan oleh pembicara tiga dari tim pemerintah, yaitu mengenai faktor-faktor yang faktor-faktor yang disebutkan sebagai katalis. Untuk masalah utama tadi disebutkan oleh pembicara tiga, yaitu broken home tetap menjadi masalah utama yang anak rentan terhadap pengaruh buruk. Nah, baiklah, saya akan merangkai argumen dari tim kami mengapa kami tidak menyetujui mosi debat ini. Yang pertama, kami akan memberikan bukti, yaitu dengan menyajikan sebuah contoh keberhasilan seorang anak yang orang tuanya bercerai, namun ia tidak larut dalam kesedihan. Dia termasuk anak yang pandai, pernah memenangkan lomba debat Inggris, dan itu termasuk prestasi yang membanggakan, walaupun latar belakang anak itu adalah korban broken home. Jadi tidak semua anak broken home tidak bisa memiliki prestasi. Untuk argumen yang kami bawakan di sini itu berdasarkan kejadian tadi. Kami berpendapat bahwa keberhasilan yang dicapai oleh seorang anak berasal dari keluarga broken home dapat terjadi karena ia memiliki obsesi diri dan kemauan dalam meraih prestasi, bukan tujuan hidup dan juga cita-cita. Selanjutnya, kami berpendapat lagi apabila seorang mendekatkan diri kepada Tuhan dan dapat menahan diri, dengan begitu mereka bisa memiliki landasan agama yang kuat sehingga kita tidak akan terjerumus dalam hal-hal negatif yang merusak diri. Untuk memperkuat argumen ini, saya memberikan contoh AR, seorang remaja yang merupakan salah satu mahasiswa di universitas yang ada di Gorontalo, yaitu UNJ, Universitas Negeri Gorontalo. AR merasa tidak sanggup lagi menjalani hari-harinya, akan tetapi berkat dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang diberikan oleh lingkungannya, serta dengan bertambahnya usianya, ia mulai menyadari sikapnya yang mulai berubah. Dan akhirnya AR memutuskan untuk bangkit kembali menjalani hari-hari seperti anak lain pada umumnya. AR tetap melanjutkan sekolah seperti biasanya, tetap semangat meraih prestasi, bahkan broken home yang dialami oleh orang tuanya menjadikannya ambisi dan motivasi bahwa AR harus sukses dan membuktikan pada semua orang bahwa dirinya mampu walau tanpa kasih sayang orang tua yang lengkap. Pendapat kami membuktikan bahwa tidak semua anak korban broken home dapat terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Pada kenyataannya, banyak anak broken home yang dapat menahan diri dari pergaulan yang salah dan dapat mencapai kesuksesan. Adapun masukan dari kami kepada anak-anak yang berada dalam keadaan broken home, hendaknya selalu berusaha untuk tegar dan terus melangkah agar dapat mencapai prestasi yang bisa mengubah kehidupannya di kemudian hari, serta menyadari bahwa masih banyak orang di sekitar yang dapat memberikan kasih sayang. Untuk regulasi yang kami tawarkan ialah Undang-Undang Pasal 28C Ayat 1, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sebagai tim yang menolak mosi ini, kami sangat mendukung bahwa setiap anak, baik yang menjadi korban dari broken home maupun tidak, memiliki kesempatan untuk berprestasi dan mencapai pintu kesuksesan. Kemudian, anak yang menjadi broken home tidak selalu terjerumus dalam pergaulan yang salah. Demikian pemaparan dari saya. Kami tidak mendukung mosi ini kalau bukan tanpa alasan. Kami tidak sejalan dengan mosi karena didasari atas pemikiran dengan realita yang ada. Bahwa sebenarnya ketidakmerataan akses di berbagai daerah yang sulit dikondisikan, ternyata itu hanya pernyataan yang bersifat meragukan saja. Cukup sekian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada dua tim telah menyampaikan argumentasinya dengan baik. Sebelum mengakhiri debat, izinkan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu dosen, teman-teman, dan peserta debat yang menyaksikan debat ini. Semoga perdebatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih.
Saya Deborah Ekasi selaku moderator mengucapkan kembali terima kasih dan sampai jumpa.